Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafa az-zamana bi syahri Ramadan. Faja'alahu madrasatan lis-sha'imin wa maghfiratan lil muzunibin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Kultum Ramadan. Kali ini dengan tema Ramadan saatnya meriset hati, jangan hanya meriset story. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Nanti ada suatu hari di hari kiamat di mana harta benda tidak akan bermanfaat, anak-anak tidak bisa menolong kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih. Hati ini sebagai driver, pengendali seluruh pergerakan jasad manusia. Jika hati ini baik, maka seluruh jasad akan menjadi baik. Tapi jika hati ini rusak, maka seluruh jasad pun akan menjadi rusak. Ramadan saatnya kita meriset ulang hati kita, memperbaiki hati kita. Disadari atau tidak, di dalam hati manusia banyak sekali bersarang penyakit-penyakit yang harus dibersihkan. Di antara penyakit yang berbahaya, satu penyakit hasud, dengki. Penyakit hasud ini adalah awwalu khati'atin, dosa pertama yang ada di bumi, yaitu hasudnya iblis kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Penyakit hasud ini sangat membahayakan, baik kepada para pelakunya atau orang yang dihasudi. Penyakit kedua adalah riya, pamer setiap kali ibadah, setiap kali sedekah. Padahal Nabi telah mengingatkan kepada kita, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, riya. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Apa itu riya? Izharul ibadah liqasdi ru'yatin nasi laha fayahmadu sahibaha, memperlihatkan ibadah agar dilihat oleh manusia dan akan dipuji oleh manusia. Dengan cara apapun, baik di media sosial atau pakai media yang lainnya. Penyakit hati berikutnya adalah al-kibr atau kesombongan. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi, ada sebesar atom dari kesombongan. Ini ancaman yang luar biasa. Oleh karena itu, hati kita harus kita bersihkan dari sifat kibr. Karena yang boleh punya kesombongan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit berikutnya adalah hubbud dunya, cinta dunia. Jika dunia telah masuk ke dalam hati, maka seseorang tersebut sudah terjerembab dalam hubbud dunya atau cinta dunia. Padahal telah diperingatkan bahwa ra'su kulli khati'atin hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah pangkal dari segala kesalahan. Penyakit-penyakit yang bersarang di hati ini, sebagaimana yang saya contohkan tadi, tidak akan hilang, tidak akan sirna dari hati kita, kecuali kita berusaha untuk mengobati penyakit-penyakit tersebut. Bahaya penyakit hati. Jika penyakit fisik, orangnya sudah meninggal dunia, maka penyakitnya ikut berakhir. Akan tetapi penyakit hati akan dibawa setelah mati dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sifat sombong tadi, tidak hanya berhenti ketika seorang tersebut meninggal, akan tetapi setelah mati pun akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah atas kesombongannya yang sebenarnya tidak menjadi haknya. Penyakit hati dan penyakit fisik. Kalau penyakit fisik mungkin
Kita masih banyak menemukan dokter yang semakin ahli dan semakin canggih untuk mengobati penyakit tersebut. Namun penyakit hati mungkin lebih jarang kita menemukan orang yang bisa mengobatinya. Oleh karena itu, mari di bulan Ramadan ini kita riset hati kita, jangan hanya meriset story kita. Dengan apa? Di antaranya dengan tilawatil Quran. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Tidaklah aku turunkan Al-Qur'an kecuali untuk syifa, sebagai obat. Dalam firman-Nya yang lain, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Al-Qur'an adalah syifa, obat untuk hati kita. Oleh karenanya, janganlah kita bermalas-malasan di bulan Ramadan. Kita giatkan kembali untuk membaca Al-Quran dan mentargetkan khatam Al-Quran minimal sekali, syukur 2 kali dalam Ramadan ini atau lebih dari itu. Karena sekali lagi dengan membaca Al-Quran berarti kita meriset hati kita, berarti kita mencoba dan berusaha untuk mengobati hati kita agar hati kita kembali menjadi hati yang bersih, dan Allah hanya akan menyelamatkan di hari kiamat nanti orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.